Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi dan saya cintai. Pada pertemuan kali ini untuk mapel akidah akhlak di kelas 8 ini kita akan bahas bab tentang iman kepada kitab Allah. Ya, apa itu iman kepada kitab Allah? Kita akan bahas lebih lanjut. Namun sebelum kita lanjut ke materi lebih lanjut, kita harus ketahui KD atau komite dasar dan tujuan pembelajaran dari iman kepada kitab Allah. KD yang pertama atau komite dasar yang akan kita lewati dari pembelajaran bab ini yang pertama yaitu meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan menampilkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai KD yang kedua. Dilanjut KD yang ketiga yaitu memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang terakhir yaitu menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari KB dasar yang sudah kita tahu, maka akan muncul tujuan pembelajaran dari KD yang sudah dirumuskan. Tujuannya apa? Yaitu meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah. Artinya kita selaku muslim tambah meyakini, ya, karena kita sudah yakin, tambah meyakini adanya dan kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan menampilkan perilaku, ya, tidak hanya menambahkan keimanan atau keyakinan kita terhadap ada dan kebenaran kitab Allah, tapi juga akan menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Nah, seperti itu. Dilanjutkan yang ketiga dari tujuan belajar adalah memahami hakikat beriman kepada kitab-kitab Allah. Hakikatnya kita selaku mukmin yang juga beriman kepada kitab Allah itu harus seperti apa? Atau maknanya itu apa? Dilanjutkan yang ketiga dari tujuan pembelajaran pada iman kepada kitab Allah yaitu menyajikan data dari berbagai sumber tentang kebenaran kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja atau data dari mana saja bisa kita ambil yang itu memang mendukung, ya, tentang kebenaran kitab Allah tentunya. Oke, kita lanjutkan. Ya, semangat anak-anakku sekalian. Ya, sebelum masuk ke materi lebih dalam, ya, Pak Guru kepengin mengerti atau Pak Guru kepengin menguji tentang pikiran kalian. Ya, yang pertama, amati dulu gambar berikut ini. Ya, gambar pertama ada gambar kitab Injil, keterangannya 1500 tahun yang lalu. Gambar yang kedua ada gambar Al-Quran. Oke, Pak Guru pengen ketahui yang pertama itu apa yang kalian pikirkan setelah mengamati gambar ini atau gambar di atas. Selanjutnya yang kedua, apa pengertian kitab suci dan kitab-kitab Allah menurut kalian masing-masing, ya. Bisa kalian tulis, ya. Bisa kalian tulis simpulan dari yang pertama dan yang kedua, disimpulkan, nanti bisa dikirimkan ke link yang Pak Guru share atau bisa dijabrikan ke WA pribadi Pak Guru. Oke, tidak usah panjang lebar, kita lanjutkan tentang materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semangat anak-anak. Oke. Pada bab ini atau pada awal pembelajaran tentang iman kepada kitab Allah, Pak Guru hanya menukilkan 2 ayat dari Al-Quran. Yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat keempat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Shadaqallahul azim. Ya. Dalam hal ini atau dalam ayat ini dijelaskan
Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu. Nah, jadi dalam surah Al-Baqarah ayat keempat ini Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad yang menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Al-Quran juga seharusnya iman juga terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran pastinya. Nah, terus kita lanjut ayat yang kedua yang kita ambil dari surat An-Nisa ayat ke-15 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Dari ayat ini kita bisa simpulkan lagi-lagi sesuai dengan ayat yang dari Al-Baqarah ayat keempat, bahwa orang yang beriman kepada satu kitab maka dia harus iman kepada kitab sebelumnya. Nah, intisari yang kita ambil di situ. Ya, jadi siapa saja yang iman kepada satu kitab, contoh kita orang muslim, wajib yakin adanya dan kebenaran Al-Quran, maka kita juga wajib meyakini kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Quran. Nah, siapa saja, nah ini yang akan menjadi masalah bagi kita ketika kita hanya beriman kepada kitab Al-Quran saja, tapi tidak mengimani seluruh kitab yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau sebelum adanya Al-Quran, maka faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya atau sesat tersesat-sesatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini dua ayat ini menjadi contoh dasar bahwa iman kepada Allah memang wajib, makanya dimasukkan ke dalam rukun iman. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada 4 kitab suci yang harus kita imani, minimal ada 4. Ya, yang pertama yang Allah pernah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ini ada 3. Ya, yang pertama adalah Zabur. Kitab Zabur diwahyukan atau diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Nabi Daud diutus di tanah Israel atau ke Bani Israel. Ya, selanjutnya ya ada kitab Taurat yang diwahyukan atau diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang ada sekitar 1000 atau 112 abad ke-12 atau 1200 tahun sebelum Masehi, yang beliau diutus di daerah Israel dan Mesir. Yang selanjutnya ada kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam yang pada awal abad pertama Masehi. Yang selanjutnya kitab yang terakhir, kitab suci kita semuanya, yaitu Al-Quran, diwahyukan kepada Muhammad SAW abad ke-6 Masehi di Makkah dan Madinah. Yang keistimewaan dari Al-Quran dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW adalah beliau diutus tidak hanya untuk satu daerah saja, tidak hanya untuk satu golongan saja, ya, tapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Itulah keistimewaan beliau. Oke, kita lanjut. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya.
Ya, untuk pertemuan kali ini atau materi ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa terus belajar, baca materi sebelum ini, atau silahkan kalian pelajari dari berbagai sumber tentang iman-iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga keadaan seperti ini bisa segera kita lewati bersama. Semangat terus belajar, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Banyak kurang maaf, akhiran billah itu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.